Gua pura-pura tidur kemarin. Dah. Nggak Dia nyetir pura-pura tidur. Dia Gimana tuh? mengingatkan. Di ujung baru kenceng. Wah, HP-nya jatuh. Gua cobain kan, ini ngikutin lagu lah. Kayak RGB PC-PC wibu-wibu itu tau gak lo? Kayak pakai speaker karaoke tau nggak nih? Cek 1 2. Kembali lagi. Komparasi lagi. Kembali lagi. Kita membawa mobil listrik lagi ya. Ya, dan kedua ini mobil listrik baru ya? Baru. Sama sih kayak launchingnya ya. Iya, kurang lebih. Kurang lebih Tapi hampir-hampir ini mirip. sudah diperkenalkan ke seluruh dunia sebelum Indonesia. Iya. Kalau itu, baru Indonesia yang paling pertama. Oh, oke. Ini adalah Chery Omoda E5. Kita sebutin harga aja langsung ya. Iya. Harganya untuk 2000 pembeli pertama itu 488 dan masih belum sampai 2000 cuy. Iya. Iya, dan ada lifetime garansi untuk baterai. Tapi harga aslinya 490-an berapa? 98, cuma beda 10 juta setahu gue. Ya, tetap lebih murah dibanding. Iya. Ya. Kalau untuk BYD Atto 3 ini harganya 515 juta rupiah. Dan dia CKD. On the road. CKD CBU. Ini CBU China. Ya, ini CKD Indonesia. Udah ada labelnya kok, Made in Indonesia. Makanya mungkin harga lebih murah. Ya udah, ini kan ada selisih harga 27 juta. Kalau promo. Ya, kalau harga promo 2000. Nah, sekarang kita buktikan aja dengan selisih harga tersebut apakah mobil ini lebih bagus, yang lebih murah atau yang mahal lebih bagus. Sekarang kita buktikan aja. Nanjak duluan ya. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar gak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Udah subscribe? Mantap! Tuh, oke, mobil pertama yang kita coba untuk nanjak Chery Omoda E5. Sama-sama dua mobil ini dia two wheel drive front ya. Iya, sama-sama front wheel drive dan tenaganya kurang lebih sama ya. Apaan lu? Auto hold semua di sini. Set. Nah, auto hold itu. Agak ini ya, ribet. Mas Wing. Ya, tapi kita auto hold tetap off ya karena kita mau nanjak. Transmisi di D, AC, suhunya paling dingin, Ya, fan speednya mode kendaraan normal ya. satu, mode kendaraan normal. Ya nggak ngaruh sih AC tapi anyways. Ya, guys. Ya, bobot kita 420 kilo sekarang. 420. Ya, kondisi kayaknya hujan tadi ya, tapi udah mulai kering sih. Ini habis hujan jadi agak becek, kering-kering becek. Lembab. Ini traction control on ya. Iya. Dan perlu dicatat ini bannya Kumho ya. Kumho ya. Stopwatch. Oke, ready? Oke, siap? 3, 2, 1, go. Setirnya dikiriin banget. Soalnya dia lari ke sana. Oh, dia dapat dia pasang. Bukan. 15,49. 15,49 detik. Ya. Ya, ini untuk Chery Omoda E5. Sekarang kita pindah ke BYD Atto. Mana yang lebih cepat? Oke, kita udah ada di BYD Atto 3. BYD Atto 3. Oke. Ya. Ini tenaganya ya seperti tadi, kurang lebih sama. Waktu udah ready ya. Auto ready, oke. Drive mode normal, traction control tetap on, auto Iya. hold yang gue matiin, AC paling dingin, fan speed 1. Dari segi torsi ini lebih kecil sedikit ya dibanding Iya. Omoda E5. Apa ditontonin ibu-ibu? Oke, siap. 3, 2, 1, go. Oh iya, by the way ini bannya Continental ya, bukan Kumho. Tapi kok pelan ya? Kan karakternya BYD emang gradual cuy. Nah, betul. Gradual. Di ujung baru kenceng. Wah, HP-nya jatuh. Tripod gua jatuh. Oke, hasilnya 17.47. Beda dikit ya. Beda dikit. 2 detik lebih cepat sih Omoda E5 ya. Model i5. Ya, jadi seperti itu. Ya, kalau mobil listrik ya, torsinya kan memang gede ya. Betul. Tapi kalau kena di front wheel drive tuh pasti wheel spin-nya banyak banget. Iya. Ya Tapi berarti apa?
traction controlnya berfungsi dan ngekat yang penting dapat grip gitu. Iya, tapi kalau dibilang lebih agresif kayaknya Omoda deh. Omoda ya, betul. Pas nanjak tuh, langsung kayak gitu. Soalnya ini mobil, dia lebih gradual aja, lebih santai. Ini mobil di jalanan biasa aja, mau di sport mode pun lo bejek, tetap dia gradual, santai gitu. Nggak langsung nyender ya. Iya. Oke, sebelum mulai drag race, kita sebutin dulu spek mobil masing-masing. Untuk BYD Dolphin, baterainya 60,48 Dolphin. BYD Atto. Ini Ya sama sih, karena sama. gue habis megang Dolphin sih kemarin. Dan lu suka. Tapi motor listriknya dan baterainya sama persis plug ketiplek dengan BYD Dolphin. Untuk BYD Atto, baterainya 60,48 kWh, tenaganya 201 horsepower dan torsinya 310 Nm penggerak depan. Ngecasnya berapa lama? Ngecasnya itu Ya, rata-rata sih mobil listrik itu. Kalau mobil dari listrik kemarin itu, nih gue dari sisa 5% sampai 100 itu sejam lebih dikit. Iya. Dan charging speednya itu di 88 kW. Sedangkan mobil ini kapasitas baterainya itu 61 kWh, ya beda tipis sih. Tenaganya itu 201 HP, torsinya lumayan sedikit lebih gede. Ini 340 Nm. Transmisinya sama-sama single gear. Untuk ngecasnya itu klaimnya ya, itu cuma 35 menitan, 20 sampai ke 80. Ya cepet sih. Tapi kalau udah 80 ke atas kan udah mulai lama. Klaimnya akselerasinya 7,2 detik. Nanti kita buktikan aja di drag race. Tapi kita sebutin dulu, ini agak rapi dalamnya. Dan ada kompartemen. Ada kompartemen. Kalau ini bolong. Itu sebenarnya lu bisa tambahin kompartemen, cuy. Sebenarnya bisa. Ya kan, kalau ditutupin rapi gitu sebenarnya bisa. Tapi Cherry ya lebih oke lah dia kayak gini. Dan ininya pegas ya. Iya, kalau ini masih pakai tangkai. Ya. Oke, dari perbedaan spek tersebut kira-kira mana mobil yang lebih ngebut? Sekarang kita buktikan aja. Oke, kita akan segera drag race, akan mulai drag race. Pertama ganti mode sport dulu. Traction control off. Dan nanti AC kita matikan. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, siap. 3, 2, 1, go! Dadah BYD. Oke. Tipis ya. Lu wheel spinnya banyak ya, Mike? Enggak, itu wheel spin lo yang bunyi. Iya parah cuy, torque setirnya gitu loh. Setirnya kiri kanan. Enggak, gue nggak ada wheel spin sama sekali, padahal traction control gue off. Ya itulah, bisa kita lihat dari drag race ini, style dari kedua mobil ini beda. Kalau Omoda E5 ini dia agresif banget, langsung keluar. Sedangkan kalau BYD itu dia gradual keluarnya, jadi agak santai gitu loh. Ya tergantung yang mau beli sih. Kalau pengen yang lebih agresif, Omoda itu lebih oke. Dan kalau mau yang lebih santai, itu BYD bisa ya. Cuman ya bedanya tipis lah ya. Iya betul. Tapi tetap Omoda E5 yang lebih ngebut ya. Dan untuk konsumsi listrik bisa lihat sendiri di layar. Gitu, konsumsi listriknya. Kita akan mengetes selimbung dari kedua mobil ini. Ini perlu diingat, ini keduanya mobil listrik akan menikung melewati belokan ini, U-turn, kecepatannya 35 km per jam. Dan sebenarnya BYD Atto 3 itu bisa lebih diuntungkan untuk manuver ini karena dia agak rendah mobilnya. Posturnya itu agak lebih rendah kalau kita lihat dari samping. Kalau Moda itu kan lebih tinggi. Dan agak cenderung bisa kelimbung sih sebenarnya. Ya udah kita buktikan aja dari gambar kira-kira mana yang lebih limbung dari kedua mobil ini. Tuh, limbung.
Kita akan mencoba braking test dari 100 km per jam sampai ke 0. Karena ini kan mobil listrik, akselerasinya ngebut semua. Omoda 6,8 detik, atau 3 itu dia 7,1 detik. Mesinnya membutuhkan pengereman yang bagus juga. Sekarang kita buktikan dari kedua mobil ini mana jarak pengeremannya yang paling pendek. Jauh banget. Oke, kita akan tes kenyamanan. Ini kecepatannya 30 ya, seperti biasa. 30 kita rekam pakai ini untuk mengetahui road noise-nya dan suara dentuman dari shockbreaker. Oke. Tapi ini joknya kok kecil ya, rasanya di gue ya? Dia lebih memeluk. Di sininya ya, Iya, side bolsternya ya. Nih, kondisi ditutup semuanya ya. Gas. 30. Sembilan koma 5 nya apaan sih di dalam nih? Gak tau, makanya gue juga nyari apaan. Mana ya? Ini hasilnya 69,5. Bagus. Bagus. Di bawah 70. Masih dinginin kali ya. Nggak ada kaca film soalnya. Untuk jok, tapi rasanya sih sama kayak Omoda, bukannya? Mirip Omoda E5 ya kan? Oh, untuk bandingan dulu. Untuk bandingan ini empuk. Empuk dibanding Omoda ya. Iya. Omoda kaku banget sih rasanya ya. Ya. Ini empuk, di jalanan yang gak rata pun Iya. enak banget. Karena kalau gue ngeliat Omoda E5 itu kan dia agak tinggi ya, travel suspensinya tinggi, Iya. ya kan? Jadi harus dikerasin, Iya. atau enggak lu jadi sangat terombang-ambing kan Iya, bawahnya ya enggak? betul. Ya makanya dia lebih keras. Nah sekarang kita coba langsung Omoda E5. Oke, kita udah di Chery Omoda E5. Pas duduk, ini agak keras sedikit ya. Ya, ini lebih terasa keras. Tapi Bagian sampingnya pantatnya lebih, juga. nyendernya lebih enak. Cuman karena tidak. Iya, untuk lebih enak untuk kita yang badannya lebar. Iya, kalau kurus sih dua-duanya itu. enak. Iya. Karena ini nggak sememeluk. Iya, ini agak orangnya yang gendut itu agak Ato. kurang enak di Ato. Iya. Terus ini agak panas ya. Ini panas Ini banget. panas ya. Ya, Wah, mungkin nanti kalau beli pasangin kaca film kali ya. Iya. Biar agak kereduksi sedikit. Ini kayak Zenix cuy panas ya. Ini kan masih sunroof ya, Iya. belum panoramic glass roof gitu loh. Itu lebih panas lagi. Kalau di Atto 3 itu sudah tinted glass. Dari Iya berarti pabrik. ada kimia yang dimasukin jadi dia lebih adem ya. Iya, lebih adem. Ini mungkin cuman lebih gelap aja sih. Oke. AC udah nomor 1, kecepatan 30. Udah 30 baru gua start ya. Beda sih. Ini 76,6. Dan AC. masalahnya bukan dari alatnya doang, tapi terasa juga Iya. sebagai ya kita yang ngetes bawa kerasa banget. Agak Ini- kaku, jadi agak berisik jadinya Iya, agak karena kaku, deg gitu. Berisik dan juga suara dari bannya Road noise-nya. lebih apa? Iya. Ini katanya ini masih pakai ban yang dari sononya. Iya. Nanti yang akan dijual mungkin yang diterima itu udah versi ban lokal. Mereknya GT. Oh, JITI. JITI. Nah, kata kayak gitu. Ini kan mereknya Bongho. Jadi seperti itu untuk kenyamanan bisa dibilang mana yang lebih nyaman itu di Atto 3. Atto 3. Kalau gua ngerasain ya.
Saatnya bahas desain. Ya, kita udah bikin polling seperti ini, eksterior dan interiornya. Ya. Pasti lu nyuruh gua duluan Iya, kan? betul. Ya. Cherry. Omoda E5 ini seenggaknya dia berubah dibanding yang Iya. ya, ini berubah yang sangat Mukanya positif. berubah signifikan. Iya. Yang itu positif. Ya, Karena gue lebih cakep. suka bagian depannya, gue suka, apalagi charging portnya di sini bisa kebuka gitu. Gue paling cocok di depan sih kalau menurut gue ya, apalagi di rumah gitu loh. Iya. Kayak gampang aja ngecasnya. Dari samping oke, belakang enggak. Ya. Apalagi mobil ini kalau dari belakang itu terekspos banget tuh baterai di bawah. Iya, baterai yang terekspos sama ininya, Armnya. armnya. Heeh. Terekspos aja, jadi kayak mobilnya kayak Iya. dongak ya, bukan dongak apa? Iya, benar. Lagi ngangkang ya, gini. Iya, kalau ngedangak mah kayak Feroza Bali itu ngedangak. Kayak Kijang Super kalau lagi naik rem tol, begini Iya. naiknya. Ya kayak gitulah. Kalau desain kan sebenarnya selera orang ya, itu pendapat gue pribadi. Iya, betul. Tapi kalau untuk interior bagus. Gue akui sangat berbeda dengan Omoda yang biasa, yang mesin bensin. Ini oke banget lah. Ini baterainya rendah juga, tapi udah dites juga. Jadi Cherry itu udah pernah ngetes, dia nabrakin kayak ada bonggol gitu cuy, ditabrakin. Aman. Aman. Karena dia ada guardnya gitu. Ya kembali lagi lah, ini mobil kan jatuhnya bisa dibilang convert ya. Iya, betul. Dari mesin bakar jadi ke elektrik. Jadi menempatkannya itu agak kurang pas, beda sama ini. Beda, Ini betul. di dalam gitu loh, di dalam mungkin jadi frame-nya Beda. bahkan si Iya, ini dalam frame. baterainya. Ini udah e-platform. Nah, makanya emang ini dibikin khusus mobil listrik, itu keuntungannya. Terus menurut tentang ini? Kalau gua sih eksterior ya milih ya ini, interior ini. Iya. Ini bagus interiornya, apalagi instrumen clusternya. Iya. Dan walaupun di dalam mobil ini itu ala-ala BMW lah, Mercedes-Benz ya. Iya. Dari tuas transmisinya, tapi bagus kok, positif kok. iya. Apa namanya? Pengaturan jendelanya Mercedes Iya. banget gitu loh. Tapi nggak bagus lah. Kalau gue overall desain sih, gue lebih prefer BYD Dolphin karena lebih gampang diterima. Dia Ya, mirip mobil konvensional. umumnya. Dan gue suka, ini kan BYD Dolphin dari tadi Dolphin. BYD Atto Atto. 3 ini dari Dynasty Series, bukan Yang- Ocean Series. Yang cuman satu-satunya di Indonesia yang masuk Satu-satunya ya. di Indonesia, ini Dynasty Series. Jadi dia nggak ada apapun terus. Apa sedan yang gede itu? BYD Han. BYD Dynasty Han. Nah itu cakep tuh yang itu Oh, tuh. ini Dynasty Atto. Kalau di China nih namanya BYD Yuan Plus namanya. Kalau gue desain ini, gue lebih suka karena lebih gampang diterima, Iya. nggak terlalu ngotak, nggak terlalu funky kayak gini. Ini funky sih. Ini funky, ngotak, futuristik lah bentuknya. Iya. Kalau ini lebih gampang diterima, Lebih mobil normal. lebih smooth, juga garis-garisnya gue suka. Mukanya sih gue suka banget. Tapi kalau interior gua compare sama Dolphin, gua lebih suka Dolphin. Interior yes, Dolphin lebih bagus. Kalau interior, tapi kalau kita banding dengan dua ini, gue pilih interiornya Omoda. Karena ini interiornya memang dia funky banget. Kisi-kisi AC-nya ala-ala dumbbell. Dumbbell. Tuas Apa transmisi. dumbbell Tapi ya? tuas transmisi gue suka sih. Enak banget buat dipakai. Dan pegangnya Ini kan enak. juga enak kan sebuah Ini di kayak sini Mercy. Mercy. Itu sangat praktis. Tapi di sini kayak enaknya tengah konsol tengah itu banyak kayak buat tombol-tombolnya. tarikan itu ya. Apa kalau orang lagi kayak gitu. Iya, bener kayak gini. Iya, bener itu. Nah. Kalau ini banyak tombol-tombolnya, gue suka rapi. Kalau situ kan tombolnya agak minim, Iya. ya kan? Di sini banyak tombol-tombolnya. Tapi kalau menurut gua interior mobil ini itu agak gado-gado ya, campur-campur Iya, ya. betul. Pertama lu bilang kayak di door trim itu ada muscle. Iya, Terus bentukannya ada keong di kayak muscle itu. Iya, kayak tiba-tiba ada keong, terus tiba-tiba Ada gitar, ada bass di bawah. betot kan aneh. Agak campur-campur sih interior ya. Apa sih maksudnya gitu? Ya, berarti lu setuju sama gua ya. Ini bagus kan Iya, dalamnya. Ini interior memang gua terasa setuju sangat dengan mewah. Omoda, betul. Tapi eksterior gue masih megang. Sama, gua juga itu eksterior. Saatnya bahas fitur dan kita kembali dengan format lama karena sering kelupaan ya. Kalau kayak gini nggak lupa jadinya. Karena depan muka. Kita mulai dari yang mana dulu nih? Yang murah. Dari yang murah dulu. Yang murah. Oke, kita dari sini dulu lah, lengkar kemudi ya. Ya. Dia ADAS-nya sangat lengkap. Ada rem otomatis depan, belakang, blind spot monitor, ada lane keeping assist with intervention, ada adaptive cruise, buka pintu, misalnya ada orang dari belakang, itu nggak bisa. Terus Gak bisa apa bunyi? bunyi dan nggak bisa waktu itu gua. Intinya kayak gitu. Ini ada kamera di sini. Ini fungsinya kalau dia bisa memantau kita.
misalnya kita lagi meleng kayak gitu, dia ngingetin, terus langsung kayak gitu ada tulisan Itu kamera atau sensor? sensor. Oh. Sensor berupa kamera mungkin ya. Ya. Sensor kan bisa dari kamera juga kan. Iya sih. Nah, terus gua pura-pura tidur kemarin. Dan Nggak dia nyentuh pura-pura tidur. Dia Gimana tuh? mengingatkan. Tapi sebenarnya gua pengen cobain, tapi nggak kesampean aja sih kemarin. Takut ada apa-apa. Iyalah, jangan. Sampai kayak gimana gitu loh. Misalnya gua tetap ngegas kan, terus tiba-tiba dia mengetahui gue tidur, apakah dia memelan atau apa? Nah, gue belum berani sih. Lo coba intip kemarin. aja satu mata. Iya, ya kayak gitu kemarin kebaca kok. Terus apa lagi ya? Auto wiper, auto headlamp. Oh iya. Iya, auto. Oh. Dan bisa lo sensitifnya aturnya dari layar. Terus auto high beam ada. Apa lagi ya? Tuas transmisi di sini kayak Mercedes. Speaker dia pakai premium sound 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Banyak ya? Iya. Oh, sekarang ada center speaker ya? Ada nih di sini. Di tengah. Oh. Gitu. Apple CarPlay ini kan katanya akan ada. Iya. Tapi untuk saat ini mobil tes kita nggak ada kan? Nggak ada Apple CarPlay, ini wireless, Apple CarPlay dan Android Auto. Terus ini semuanya OS di dalam mobil ini itu pakai digerakkan oleh chip Snapdragon. Kayak HP. Jadi responnya cepet. Termasuk lo ngaktifin ADAS bla 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 itu prosesor yang. Jadi makanya gue ngerasa Ini gue nggak tahu sih, tapi ini kencang juga. iya. Ini gue ngerasa kok responnya cepet gitu loh. Kayak perpindahan kamera gitu dia cepet banget pindahnya. Nggak ada lag-lag gitu. Ya mungkin karena dia pakai prosesor itu. Apalagi ya? Oh ini cermin bisa diganti warnanya skin tone atau yang warna warm. Kalau Fikri tiba-tiba malam mau make upan, bisa. Tapi kacanya bagus sih dan lebar. Tapi sayangnya nggak ada buat card holder. Oh. Nggak ada. Karena gue biasanya kayak gitu naruh card. Oh jok. Untuk AC, dia ada pendingin jok juga. Ini ada kipasnya gitu. Padahal di Dolphin ada ya? Kok di sini nggak ada ya? Iya, di Dolphin nggak ada atau... di Dolphin ada atau nggak ada? Ya selebihnya fitur-fitur semuanya bisa diatur di head unit ini. Ya tapi sekarang kan Euro NCAP katanya untuk mendapatkan bintang 5 atau ke atas itu Harus ada tombol harus fisik. ada tombol fisik. Nah ini nggak ada tombol fisiknya. Ada tombol fisik di sini untuk matikan AC ya, maksudnya kompresor AC Iya. bisa dimatiin. Defogger depan belakang, hazard di sini dan drive mode-nya. Drive mode-nya ada 3. Itu doang tombol fisik ya, sama yang disetir. Sama ya ini sih wiper. Sunroof. Ya sunroof, ada airbag banyak sampai ke samping side airbag, curtain ada. Water Ambient charging lighting. ada. Ambient lighting. Oh iya, ambient light bisa diganti dengan banyak pilihan warna. Nggak ada hitungannya sih, tapi bisa pilih. Bisa ikutin lagu. Bisa, Bisa ganti-ganti warna. bisa. Dan ganti lagu kayak Kayak semua mobil Cina kayak gitu ya. gua cobain kan, ini ngikutin lagu ah. Kayak RGB PC-PC wibu-wibu itu tau nggak lo? Kayak pakai speaker karaoke, tau nggak sih? Cek 1 2. Jangan itu nggak bagus. Mending yang normal aja. Gitu itu udah bagus kok. Ambil lightnya banyak. Dan door trimnya gua ngerasa ini Mercy banget sih, lo lihat nih door trim itu tuh. Iya, iya. Kayak Mercy yang baru ya. Bentukannya ke atas. Agak dia keluar gitu Iya, loh, iya. 3D gitu loh. Ya tapi bagus lah. Oke, untuk BYD Atto 3. Dari tadi gue selalu cancel. Oh dia ada voice comment, ini juga ada voice comment. Iya, tapi ini tiap kali gue sebut. No contacts available. Ya. Fiturnya jujur menurut gue agak sayang karena fiturnya nggak sebanyak Dolphin. Jadi perlu Yang di diingat bawahnya. Iya, perlu diingat ini sebenarnya keluaran tahun 2022 ya. Iya. Itu juga sebenarnya 2022, cuman yang versi EV-nya itu lebih baru 2024 ya. Tapi kalau untuk yang BYD Atto ini keluaran 2022, jadi semua software di sini tuh mungkin belum yang terbaru ya. Iya. Dan ADAS-nya juga ada sedikit berbeda dengan Dolphin. Tapi ADAS-nya lengkap. Forward collision avoidance, rear traffic cross alert, rear traffic yang rem juga ada, blind spot ada, lane following, adaptive cruise control, itu ada semua dan cukup halus lah. Cuman yang nggak ada di sini, itu kalau misalnya kita pindah jalur, tulisannya ada.
kita pindah jalur lampu sen gitu kan, tapi ada mobil di kiri. Oh, kalau Dolphin Kita dia udah bisa lewatin garis, Dolphin langsung balikin kita. intervensi. Kalau ini nggak sama sekali gitu. Dan juga di Dolphin bisa baca road signs. Oh, di sini nggak ada sih. Di sini nggak bisa gitu. Dolphin juga bisa ganti tema yang ini, di sini nggak bisa. Itu doang sih, dan nggak ada ventilated seats. Sayang ya. Tapi audio bagus, dia bukan premium audio tapi dia hi-fi audio standar. Speakernya juga cukup banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Twitternya ada 2 ya? Ada 2 depan belakang. Depan belakang. Tapi kerennya nih, kalau misalkan ada suara Twitternya di keongnya itu di keong ini depan belakang, dan suaranya enak, jernih. Apalagi gue duduknya agak mundur nih, gue bisa dengar dari belakang kayak ada surround-nya gitu. Iya, gue malah aneh malah kayak gitu. Gue biasa stagingnya di depan gitu loh, kayak mendengarkan dari depan. Enggak. Ini gue ngerasa aneh aja kok ada dari samping sini. Enggak, tapi gue stylenya sih hi-fi kayak dalam ruangan studio, jadi suaranya ada di mana-mana dan enak gitu. Tapi juga bisa disetting dengan live stage gitu. Iya. Itu bisa, ya stagingnya tergantung lah, terserah. Ambient lighting ini bisa banyak pilihan warnanya, dan ada di lingkaran sini, di sini juga ada, di tengah ada, di belakang sampai belakang juga ada. Ya. Ini cakep ambient lightingnya. Bisa ganti-ganti warna juga, tapi nggak dengan santai ya, dia nyala mati, ganti warna, nyala mati, ganti warna, nyala mati, ganti warna. Dan bisa ngikutin lagu yang Nora. Ya jangan dipakai deh. Jangan dipakai. Simba dah. Terus apa lagi? Layar sentuh ini besar ya, dan menurut gue kayaknya ini lebih besar daripada Dolphin ya, gue kurang ingat lah. Tapi ada gimmick ya, ini bisa diputar, mau naik mau turun. Dia juga ada air purification di mobil ini. Nggak ada sih. Jadi dia cek dulu. Penggantinya ventilated seats jadi air purification, dan bisa langsung quick purification. Jadi kalau misalnya di dalam mobil itu udara yang nggak sehat, bisa langsung lo tekan quick purification dan langsung di purifikasi gitu ya. Apa lagi? Panoramic roof, dan ini bukan panoramic roof, panoramic sunroof, ini bisa dibuka. Oh iya. Dengan tombol di sini kan enak, bisa di tilt, bisa dibuka completely, bisa ditutup juga secara elektris. Dashcam juga ada, dia on board dari mobilnya di atas ini nih sebenarnya. Tapi dia ngikutin, nih ada driving recorder, kita bisa selalu ngerekam perjalanan kita. Jadi nggak usah tambah-tambahan. Ya, dipasang-pasang yang digantung yang ya, rapi dipasang-pasang yang nggak rapi. Oh, gue ada tambahan cuy. Ini kan hidupinnya. Masalah ngidupin dan matiin. Kalau lu kan masih pakai tombol kan? Ya, ini hidupnya matinya masih ada tombol fisik di sini, dan yang lebih enaknya kalau kita mau turun dari mobil tapi nggak mau matiin mobilnya tetap akan hidup, dan bisa kita kunci dan tinggalin mobilnya dalam kondisi hidup aman. Oh, kalau ini dia bedanya, gue dari luar, misalnya gue menjauh itu udah wajar lah ya, mengunci. Iya. Dengan mengunci itu mesinnya mati. Yeah. Kalau kelistrikannya mati. Langsung Tapi cut. kalau misalnya gue datang dengan jarak 5 meter dekat mobil, itu udah hidup mobilnya. Yeah. Pas gue ada 1 meter kurang dari mobil, kebuka pintunya. Dan pas gue masuk, mobil udah ready, tinggal gue ganti gigi udah tinggal jalan. Itu gue suka sih. Ini juga bisa di set sebenarnya, langsung auto start bisa, tapi gue matiin sih itu. Karena gue lebih prefer tekan tombol fisik. Iya. Dan juga ini mobil dari jauh tinggal tekan dari pakai remote hidupinnya. Iya, Dan bisa kita matiin mobil juga dari remote gitu. Jadi contoh kita turun dari mobil nih, kondisi masih hidup, kita kunci. Terus tiba-tiba lagi ngobrol-ngobrol, udah gue belum matiin mobil, nggak bisa. Nggak usah, nggak tekan tombolnya, mobil Tapi mati. dengan jarak yang dekat kan? Maksudnya lu Iya, jarak kunci. ya jarak sampai hilang sinyal kuncinya Iya. ya. Tapi fitur ini biasanya kalau di mobil Eropa kayak BMW i itu kan kita buka pintu aja mati kan semuanya. Iya, betul. Nah, ini enggak sih. Tapi gue lebih suka di sini ada tombol-tombol fisiknya banyak, di Iya. tengah sini. Tuas transmisi juga enak. Lampu interior LED semua. Kaca ada lampunya, tapi nggak bisa ganti warna ya. Dan ada card holder. Kalau menekankan gitu, dan ada card holder. Karena lo tadi ngomong nggak ada card holder. Iya. Gue kan ngebelain mobil ini ya kan. Tapi emang bener sih, gue emang lebih prefer ini sih. Ya, gitulah untuk fiturnya. Memang kalau Dan banyak-banyak kan, kedua ini ada rear fog lamp-nya. ini juga ada. Ada rear fog Ada, tuh belakang hidup. Ya, jadi gitulah kalau ngomongin banyak-banyakan fitur, kayak banyakan ini ya. Iya, kalau fitur banyak itu sih. Iya. Dan gitulah hasilnya. Bagaimana menurut Anda? Sampaikan di kolom komentar.
Ya, sekarang kita ngukur akomodasi. Sekarang kita duduk di mobil yang lebih luas dari mobil satunya lagi. Betul. Ya, untuk legroom bisa dilihat, ini kaki gua masih bisa lewat ya di sini ya. Walaupun nempel. Ya, walaupun nempel tapi masih bisa ke tengah. Iya. Nah, kalau di Omoda itu dia benar-benar kaki gua nggak bisa ke tengah. Iya. Ya, itu karena sebenarnya kalau mobil ini yang duduknya orang yang lebih kecil akan lebih lega lagi. Betul. Termasuk mobil itu. Iya. Kalau misalnya orang lebih kecil ya, orang umum Indonesia lah, tinggi berapa ya? 170 ya? Iya. Normalnya orang Indonesia ya. 170 itu oke. Duduknya pas lah. Tapi perlu diingat nih juga untuk penumpang tengah nggak ada gundukannya. Iya. Itu masih ada karena yang ada Chery Omoda yang all wheel drive. Iya, betul. Jadi ada tunnelnya di situ. Ini bener-bener rata loh, cuy. Iya. Ya gitulah. Tetap akomodasi itu tergantung orang yang duduk di dalam mobilnya. Siapa orangnya? Iya. Kalau kita berlima mah semua mobil sempit, cuy. Iya. Lu pakai i7 pun juga sempit di dalamnya. Ya, itu untuk akomodasi penumpangnya, legroom. Headroom sama-sama aja, mirip, bahkan ini lebih dekat sih kalau menurut gue ya. Tadi kita lihat di gambar headroomnya masih lebih legaan si Chery Omoda i5. Dan untuk barangnya, mobil ini dia ada 2 step ternyata. Satu step yang kalau misalnya kita cari rata lantai. Nah, tapi kan jok baris kedua kan nggak kita lipat. Iya. Jadi kita ukur itu volumenya 321 liter. Sedangkan bisa di-adjust lagi ke bawah, diturunin. Plek, diturunin ke bawah itu bisa jadi 435 liter. Lumayan ya. Lumayan, dia kan jadi dalam. Iya, iya. Beda sama Omoda. Omoda itu dia tidak bisa di-adjust. Jadi kalau dalam kondisi jok baris kedua itu berdiri, belakangnya itu cuman 337 liter. Gitu. Tapi kalau pas dibuka ada kompartemen di bawahnya emang. Iya. Tapi kan kita nggak bisa ngitung. Dan sebenarnya kalau mau ngakalin, kalau misalnya mendesak nih ya, ibaratnya lu mau pindahan rumah tapi ada barang sedikit lagi nih. Sayang kan kalau misalnya lu harus nganterin, balik lagi, itu bisa dicopot bawahnya. Tapi kan nggak kita saranin. Iya. Jadi kalau dalam kondisi normal, ini lebih besar, bagasi dan penumpangnya. Penumpangnya betul. Kelengkapan, armrest ada, sama-sama 2, ada headrest. Ini headrestnya gede ya. Sama kayak di Dolphin kemarin nih, atau juga Nyaman sama ya headrestnya? Iya, gede, lebar gitu loh. Iya. Nah, sedangkan itu ya normal. Untuk jok depan juga sama-sama jok pocong. Iya. Cuman ini memang lebih empuk. Ini lebih kecil, Mike. Lebih kecil ya. Nggak... Ini joknya nggak lebar. Iya. Terlihat gua dari belakang nih, bahu lu udah Keluar. offside dari Iya, itu mah udah. joknya. Semua jok kayaknya gua offside. Nggak, kayaknya itu enggak deh, nggak begitu offside gitu loh. Kalau yang sana joknya lebar. Tapi gue punya saran lah buat Chery. Misalnya kalau nanti ada facelift, itu bisa ditipisin belakangnya gitu loh. Iya, terlalu tebel. Joknya itu bagus, tapi terlalu tebel ke belakang. Iya, makan Tuh. tempat. Agak makan legroomnya. Iya. Jadi gitu. Saatnya bahas value for money. Ya, ya ini harga paling murah dia dibanding ini ya, dua ini ya. Kalau lebih murah lagi ada ZS di bawahnya kedua mobil ini. Tapi dari segi fitur, performa, akomodasi memang kurang ya. Iya. Agak kurang lega aja. Terus apa lagi ya? Desain ya interior bagus. Ini menurut gua value for money. Fitur juga. Ya fitur. Gue harus setuju sih kalau misalnya value for money Ini itu. apalagi dia yang harga 488 2000 orang itu Iya. dapat lifetime guarantee buat baterai. Iya. Betul. Gitu sih. Ya udah, gitu aja komparasi kali ini. Bagaimana menurut Anda? Kira-kira komparasi apa lagi yang mau kita bikin dan bagaimana kedua mobil ini? Sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.